Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat dan juga healthy dimanapun kamu berada. Selamat datang di Siaran Sehat bersama Dr. Reza. Saya Audi Ramantio yang akan menjadi host untuk Siaran Sehat bersama Dr. Reza kali ini. Saya ingin menyapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang mendengarkan secara streaming di aplikasi SRK maupun di Radio Kesehatan .kemkes.go.id dan juga yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram di Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Sobat sehat dan juga healthies, memberi makan anak yang baik memang penting, namun asupan gizi tetap harus diperhatikan. Meski anak merasa kenyang, tapi belum tentu asupan gizinya itu terpenuhi dengan baik. Pemenuhan gizi bertujuan meningkatkan derajat kesehatan anak melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan yang bergizi. Lantas bagaimana memenuhi gizi anak yang baik dan tepat? Sore hari ini kita akan membahas topik menarik yang berjudul "Emang boleh anak asal kenyang tanpa gizi seimbang?" Bersama pakar kita pada sore hari ini yaitu dengan narasumber kita ada Dr. Reza Broto Asmoro selaku pemerhati kesehatan. Halo, selamat sore Dr. Reza. Selamat sore, Mas Audi, hati semuanya. Selamat sore dokter. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga semua sehat juga ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Dokter Esa dan juga sobat sehat dan juga healthies yang mendengarkan dan juga menyaksikan talk show pada sore hari ini. Baik, saya mengingatkan talk show sore hari ini dapat disimak melalui live Instagram Kemenkes_RI maupun streaming di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan bagi sobat sehat atau healthies yang ingin bergabung bertanya seputar topik dapat mengirimkan WhatsApp di nomor 082136362018 atau juga dapat menuliskan di kolom komentar di live Instagram Kemenkes_RI. Baik, Dokter Reza, kita seringkali mendengar ya istilah gizi seimbang. Jadi Iya. sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep gizi seimbang, dok? Ini mungkin ada sebagian sobat sehat atau healthiers yang dulu nih familiar dengan konsepnya 4 sehat 5 sempurna. Ya nggak Mas Audi? Ya, Kayaknya ini konsep yang udah lama karena itu sejak tahun 1952. Jadi makanya banyak yang akhirnya taunya konsepnya itu, tapi jadi ketahuan angkatannya ya. Karena yang sekarang ada panduan kekinian nih dari Kemenkes, di mana ini sudah disusun ya pedoman oleh Kemenkes sendiri untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman yakni gizi seimbang. Nah, kenapa kok namanya gizi seimbang? Jadi sebenarnya kalau kita jelaskan di mana gizi seimbang itu kan asupan sehari-hari di mana ada susunan nih yang termasuk dari jenis dan juga jumlah zat gizinya yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi ini harus dipenuhi dan pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal supaya bisa mencegah berbagai masalah gizi. Jadi kalau kita bahas tentang gizi seimbang, ya semuanya harus seimbang. Makanya ada yang disebut sebagai 4 pilar gizi seimbang. Jadi intinya ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara gizi yang keluar dan gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Nah, ada 4 pilar berarti tadi ya kan. Yang pertama apa sih? Konsumsi makanan dengan beraneka ragam. Jadi kalau kita mau makan, pilih yang beraneka ragam biar bisa menyumbangkan zat-zat gizi yang beraneka ragam juga. Supaya kandungan gizi yang lengkap dari makan-makan tersebut bisa masuk ke tubuh kita dan sesuai dengan kebutuhan. Terus ada lagi pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, kalau sudah ini artinya kan termasuk dalam aktivitas fisik ya. Jadi harus diimbangi nih dengan aktivitas fisik supaya terhindar dari resiko-resiko penyakit kayak obesitas, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit kronis ya dan serius lainnya. Terus apa? Yakni menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, dimana ini kan penting ya, kita apalagi sudah banyak belajar nih sejak pandemi kemarin bahwa perilaku hidup bersih ini
bisa menjauhkan kita dari berbagai penyakit, dari penyakit infeksi, baik kuman, ada bakteri ya, virus gitu. Terus kalau misalnya sistem imunnya lemah karena kurang tercukupinya gizi yang seimbang itu tadi, maka penyakit-penyakit mudah muncul, apalagi yang makanan-makanan mengandung radikal bebas. Terus yang keempat, yakni adalah menjaga berat badan agar ideal. Harus terpantau nih makanya. Mungkin ada yang pernah menghitung ini termasuk berat badan yang ideal atau enggak. Atau mungkin ada yang underweight, atau ada overweight, ada obesitas. Nah semuanya kalau nggak ideal ini tentu mengakibatkan berbagai resiko atau berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan tentunya. Gitu, Mas Aldi. Oke, baik. Nah, sebenarnya dalam sehari nih, Dokter Esa, bagaimana Hmm. porsi serta frekuensi makan yang benar dan tepat, Dok? Ya mungkin Dokter Esa bisa menjelaskan panduan makan yang benar untuk saat ini seperti isi piringku? Oh iya, kalau misalnya kita lihat dan tergantung dari kebutuhan sesuai tumbuh kembang juga ya. Kalau panduannya kan memang 3 makanan pokok utama ya, bisa diselingin dengan 2 selingan makanan. Tapi panduannya gizi seimbang itu untuk porsi makanannya ada yang namanya isi piringku. Nah, isi piringku ini untuk 1 kali makan ya. Jadi udah ada patokannya. Jadi dalam 1 piring itu ada hitungannya. Kalau misalnya pengen tahu itu ya ada gambarnya itu ya di Kemenkes bisa dibuka websitenya ya. Tapi kalau saya jelaskan nih secara lisan itu hitungannya sebenarnya dalam 1 piring itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana 1/3 piring itu merupakan makanan pokok. Jadi ada karbohidrat di situ. Ya, di misalnya suka makan ada nasi kalau orang Indonesia, tapi nggak harus nasi loh. Karbohidrat bisa dari biji-bijian, ya kan, dari macam-macam karbohidrat kompleks gitu. Itu ada boleh makan di situ. Terus ada lagi 1/3 piring lainnya harus sayur-sayuran. Dan sayur ini nggak sama ya, atau tidak bisa digantikan dengan buah-buahan karena ada porsinya tersendiri nih. Jadi buat yang termasuk orang-orang yang jarang makan sayur, apalagi kalau dulu pernah ada risetnya ini ya dari Rikesdas tahun 2018 itu cuma 4,5% loh penduduk Indonesia yang mengkonsumsi sayur dan buah sesuai rekomendasi. Nah, makanya harus diperhatikan kalau ternyata makan karbohidrat harus sama banyaknya dengan sayur-sayuran. 1/3 piring. Ya, 1/3 piring, 1/3 piring. Nah, sisanya 1/6 piring, 1/6 piring itu diisi dengan lauk pauk. Baik itu ada protein, ya. Protein itu ada 2 macam kan ya. Hewani dan nabati. Sebaiknya dikonsumsi keduanya. Kemudian buah-buahan itu juga 1/6 piring. Jadi kalau dilihat dari porsinya, buah nggak bisa menggantikan sayur, jadi semua harus dikonsumsi. Dan sayur bukan garnish ya, bukan pajangan aja. Harus dikonsumsi supaya bisa tercukupi semuanya. Maaf, ada telepon masuk. Lalu kemudian isi piringku sendiri ini juga tentunya ditambahkan dengan adanya air mineral yang cukup sebanyak 8 gelas ya atau 2 liter atau bisa sesuai dengan kebutuhan harian setiap ini ya tingkat aktivitas dan juga usia gitu. Oke, baik. Nah, tapi kenapa sih, Dok, asupan gizi, terutama nih ya kepada anak nih harus, diperhatikan? Apakah ini hanya berlaku untuk anak-anak aja, Dok? Terutama tadi ya gizi seimbang, isi piringku seperti itu, Dok? Wah, kan kalau ngomongin soal gizi, semua usia sebenarnya butuh ya. Semua membutuhkan asupan nutrisi yang baik yang mencukupi keseharian, gitu ya. Dan kenapa kok harus fokus di anak-anak? Karena tentu kita sebagai orang tua, apalagi yang sudah punya anak, kan pengennya anaknya tumbuh sehat, cerdas, aktif, gitu kan. Nah, itu kan dibutuhkan nutrisi yang tepat, yakni dari asupan gizi yang sangat berpengaruh nih dalam tumbuh kembang anak-anak supaya bisa optimal perkembangannya, baik untuk perkembangan fisiknya, otaknya, gitu kan ya, dan banyak manfaat yang lain supaya anaknya sehat, tumbuh kembangnya sesuai, gitu ya, dengan uh, tumbuh kembang anak, terus juga perkembangan otaknya, ya, baik untuk kecerdasannya, untuk daya tahan tubuh yang kuat, untuk bisa anaknya lebih berenergi,
anaknya bisa punya mood yang baik, yang stabil gitu. Nah, itu semua pasti pengaruh dari asupan gizi yang baiknya. Oke. Nah, jika orang tua memberikan anak tanpa memperhatikan asupan gizi, yang Hmm, penting kenyang ya kan, yang penting anaknya makan, gitu kan ya. ya. Jadi emang cuma mau menggugurkan kewajiban ada aja gitu kan, anak udah makan gitu. Nah, ini gimana dok? Bagi anak yang sangat lahap dan makan selalu kenyang, apakah tetap bisa mengalami gizi yang buruk? Dan dampak dari asupan gizi yang tidak seimbang ini apa aja dok ya? Karena kan sekarang juga ada istilah ultra processed food. Nah, gimana tuh Hmm. dokter? Iya, ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Mungkin em, masih banyak yang belum paham benar tentang eh, apa yang harus dikonsumsi si anak ini. Karena ini nggak pernah kita pelajarin juga ya dulu di sekolah. Kayak nggak ada pendidikan untuk jadi orang tua harus ngasih makan anak isinya apa aja gitu. Memang nggak ada sih. Jadi memang orang tua ini harus memperbanyak ilmu lagi supaya tahu bahwa iya, makan itu nggak sekedar kenyang, tapi apa yang masuk ke dalam tubuh pasti akan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anaknya. Dan gizinya juga ya tadi, gizi seimbang itu semua harus masuk di mana sumber-sumber gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak semua tercukupi dengan baik. Jadi baik itu dari karbohidratnya, dari sayurannya, dari lauk pauknya, buah-buahannya, semua itu harus lengkap. Dan memang nggak hanya sekedar kenyang, nggak hanya sekedar sehat, tapi juga harus bugar gitu kan. Jadi nggak mudah sakit si anaknya. Terus juga kita kan maunya anak pasti cemerlang, anak pasti pintar, cerdas ya. Jadi ya gizinya juga harus memperhatikan kebutuhan asupan yang diperlukan oleh otak, kecerdasan otak anak, misalnya gitu. Jadi ya nggak hanya banyak karbohidratnya atau yang enak aja, banyak lemaknya atau protein tinggi gitu ya. Tapi juga di situ harus diperhatikan vitamin mineralnya bagaimana nih, proses pengolahannya seperti apa gitu kan. Apakah sekedar enak aja ternyata tinggi garam, apakah garamnya sudah mengandung iodium, apakah dia masuk nih cukup zat besinya nih untuk tumbuh kembangnya dia, apalagi perempuan gitu di masa remaja gitu kan. Nah, apakah yang dia konsumsi ini juga cenderung bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya atau malah justru menurunkan daya tahan tubuhnya. Nah, itu semua kan sebenarnya harus diperhatikan dengan baik ya. Makanya kalau mau detail, ini ketika datang nih konsultasi kan pasti ada konsultasi rutin nih untuk para orang tua bawa anaknya untuk melihat tumbuh kembangnya sudah sesuai atau belum gitu. Sekalian dikonsultasikan bagaimana nih untuk menu makanan hariannya, bagaimana nih apa yang harus dikonsumsi ketika dia mungkin nggak mau makan sayur, apa yang harus dilakukan, apa saja sih yang bisa diberikan ketika si anak ini pengennya eh, otaknya tambah cemerlang, misalnya kan harus dikonsumsi makan-makan yang mengandung tinggi DHA gitu kan, mungkin omega 3 omega 6 gitu. Jadi memang ya, sebaiknya harus konsultasi ya dengan dokter anaknya atau kalau sudah dewasa ke dokter gizinya supaya setiap orang ini kan punya kebutuhan yang mungkin ada yang kurang nih dari kesehariannya. Nah, itu bisa disesuaikan lagi. Apalagi kalau anak-anak tuh biasanya energinya tuh banyak keluar gitu karena masih banyak aktivitas fisik. Nah, jangan sampai asal kenyang tapi ternyata eh, asupan kalorinya nggak sesuai dengan kebutuhan tiba-tiba misalnya, ini anaknya aktif kok gitu, tapi asupan karbohidratnya berlebihan, nggak sesuai tadi porsi dalam isi piringku gitu. Anaknya kenyang, tapi ternyata eh, overweight karena apa? Ya kebanyakan energi, kebanyakan asupan karbohidrat yang masuk nih kalorinya tinggi, disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh, ya dianggap sudah bermain, berolahraga, aktivitas fisik, tapi ternyata masih berlebihan juga nih di tubuh, gitu kan juga nggak baik. Tapi ada juga yang penting kenyang, tapi nggak ada isinya nih. Misalnya proteinnya kurang, tadi vitamin dan mineralnya juga kurang gitu kan. Akhirnya ya hanya kenyang tapi nggak ada yang masuk ke tubuh untuk bisa menunjang tumbuh kembangnya dengan baik. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi memang harus menerapkan pola makan supaya tumbuh kembangnya tidak terhambat gitu kan. Terus juga kondisi tubuhnya bisa baik sesuai dengan yang diharapkan.
Oke, baik ya. Nah, habis itu dok, Perkara ultra processed food juga beda lagi ya, oh Mas iya, Audi ya. mm-mm, Eh, nah, ini tadi saya juga sempat ngomongin soal gizi buruk nih ya. Ini sebenarnya berbeda. Tadi Mas Audi sempat sebut gizi buruk itu mungkin banyak yang tahunya stunting ya selama ini ya. mm-mm, Tapi sebenarnya ada istilah wasting. Jadi mm, wasting itu gizi kurang dan gizi buruk. Jadi anaknya tampak sangat kurus. Jadi mereka tuh punya berat badannya rendah kalau dibandingkan tinggi badannya atau lingkar lengan atas itu kecil banget. Nah, wasting ini juga biasanya terjadi kalau si asupan gizinya itu nggak memadai dari segi kualitas dan kuantitas dan atau anaknya itu sering mengalami penyakit infeksi berulang. Nah, akhirnya bisa terkena yang namanya wasting. Jadi mungkin wasting tuh bisa dikategorikan tingginya masih bisa sama dengan tinggi badan yang seharusnya gitu ya, tapi ya terlihat sangat kurus. Nah, ini resikonya ada nih, eh, healthier semua ya. Bahwa kalau misalnya anak yang wasting itu punya resiko kematian tertinggi loh. Khususnya gizi buruk yang beresiko meninggal kan bisa hampir 12 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang gizinya baik. Jadi harus hati-hati. Ya, konsultasikan apakah anak ini sudah sesuai nih berat badan dan tinggi badannya. Terus kalau stunting kan kita taunya anaknya lebih kecil ya, lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Nah, ini jadi berbeda dengan wasting tadi. Kalau wasting ini yang terjadi dalam waktu relatif lebih singkat, tapi kalau stunting kan kondisi kekurangan gizinya kronis ya, jadi dalam jangka yang lebih panjang. Nah, resiko stunting sendiri itu bisa dialami kekurangan gizi dari kandungan ya. Kalau kita sebutnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dari pertama kali terbentuk anak itu dengan sampai dia 2 tahun. Nah, kalau misalnya stunting ya, itu resikonya 1,5 kali lebih tinggi lagi nih jadi wasting. Kalau misalnya nggak ditangani dengan baik dari awalnya. Ya, jadi makanya kita harus perhatikan banget gizi anak-anak dari mulai ibu hamilnya sampai uh, ASI-nya, ASI eksklusifnya, sampai MPASI-nya, sampai anaknya tumbuh kembangnya, agar bisa benar-benar mengikuti yang diharapkan. Gitu. Jangan asal kenyang, asal enak. Apalagi memberikan itu tadi yang disebut sama Mas Aldi, ultra processed food. Mungkin lagi hits ya istilah itu ya, ultra processed food. Itu sebenarnya apa sih? Makanan yang diprosesnya tuh panjang, yang kebanyakan sebenarnya karena industri yang membuat serangkaian proses, ini biasanya pakai teknologi gitu kan ya, supaya hasil akhir dari produknya itu sangat enak, kemasannya canggih gitu kan, dan biasanya ditambahkan ajuvan-ajuvan tuh pada makanan tersebut. Biasanya hati-hati ditambahkan ajuvan gula, minyak, ya lemak-lemak dan garam yang sangat tinggi, yang biasanya nggak ada gitu ya dari proses dari makanan yang utamanya, dari bentuk utamanya, tiba-tiba jadi ada begitu udah jadi makanan yang di ultra proses itu tadi. Jadi hmm, memang hati-hati. Kadang suka ditambahkan selain itu ada zat perasa, pewarna, pengemulsi, pengental, dan macam-macam. Yang sampai berubah bentuknya. Misalnya jadi carbonating, dikasih foaming, dikasih bentuk gel, dikasih bulking, segala macam. Itu mesti hati-hati. Karena kalau makanan yang lebih banyak diproses ini, banyak banget studi yang mengatakan ini berbahaya terhadap mm, apa ya efek gizi ke anaknya karena kan seperti kita tahu ya kalau udah ditambahin garam gula lemak yang tersembunyi nggak kelihatan gitu di makanan tersebut itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit kronis itu tadi yang bisa muncul obesitas terjadi hipertensi penyakit jantung di kemudian hari. Nah, padahal kita tahu ada ini ya, Kemenkes kan punya anjuran GGL tuh ya dalam sehari, eh, gula, garam, lemak, asupannya itu gulanya itu per orang per hari itu 10% dari total energi.
atau 200 kilokalori ya. Kalau kita ibaratkan itu gula 4 sendok makan per orang per hari. Bayangin, cuma 4 sendok makan. Dan ini termasuk gula ya yang kita konsumsi sehari-hari di nasi ada ini ya, gulanya juga. Di minuman manis ya, hati-hati. Terus kalau garamnya sendiri itu batasannya 1 sendok teh per orang per hari. Bayangin. Jadi kalau kita makan ultra processed food, hati-hati bahwa itu bisa saja ditambahkan kandungan garam atau biasanya ditulisnya natrium gitu ya. Itu lebih dari 2000 miligram. Nah, itu sudah melebihi kebutuhan perharinya. Ya. Terus ada lagi lemak. Nah, lemak ini kan bisa ditemukan macam-macam ya, dalam bentuk lemaknya, bisa dalam bentuk minyak gitu ya, dan lain-lain. Ini padahal sehari itu cuma boleh 5 sendok makan per orang per harinya. Artinya, anjuran konsumsi lemak per orang per hari adalah 20 hingga 25% dari total energi atau sekitar 702 kilokalori lah pada orang dewasa. Nah, kalau misalnya ditambahkan lagi dalam makanan yang ultra processed food itu tadi, ya hati-hati nanti indeks massa tubuh bisa nggak ideal lagi, menyebabkan penimbunan lemak yang nggak sehat lagi, jadi hati-hati. Karena rasanya biasanya pasti jadi lebih enak, anak lebih suka, jadi orang tua lebih nggak pusing gitu ya, karena tahu-tahu dikasih udah enak gitu, dan prosesnya tuh gampang, biasanya udah jadi, atau udah jadi kemasan, atau tinggal digoreng gitu kan. Nah ini yang membuat banyak orang tua akhirnya memberi tanpa mengetahui ternyata di balik itu semua kandungan gizinya kurang baik untuk dikonsumsi secara berlebihan gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih Dok, cara memastikan, gizi anak tuh, sudah terpenuhi dengan baik ya dan juga sehat? Dan sebenarnya kapan aja orang tua ini harus mengukur status gizi pada anak, Dok? Oh iya, ini tentu harus sesuai dengan tumbuh kembangnya dan ini berdasarkan usia dan juga gender ya. Itu biasanya ada kalau kedokteran suka ada kurvanya ya kan suka dijelaskan gitu ya di puskesmas juga posyandu ya. Nah, ini em, ya memang harus rutin ya. Kalau ditanya gimana apa namanya kapan aja ya kalau bisa setiap kali berdasarkan usia gitu ya. Kalau misalnya bayi kan ada yang masih baru lahir, terus kemudian 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan mengikuti jadwal imunisasi ya itu bisa konsultasi. Nanti kalau sudah lebih dari bayi misalnya sudah lewat 12 bulan, batita gitu mungkin sudah mulai 3 sampai 4 bulan sekali gitu kan bisa dipantau terus. Terus juga kalau udah 3 tahun ke atas gitu ya udah mulai mungkin setahun sekali bisa konsultasi dan tapi harus dipantau terus orang tuanya di rumah juga harus paham gitu ya mengukur tinggi badan, berat badan anak gitu dan kalau ada keluhan anaknya wah udah nggak pengen makan lagi yang cukup menyehatkan gitu nah itu bisa konsultasi segera sebelum terlambat. Oke. Nah, tapi Dok, kita perlu mengetahui juga nih Dok, usia berapa anak itu rentan mengalami gizi buruk Dok? Dan apakah orang dewasanya alias orang tuanya ini juga bisa mengalami gizi buruk Dok? Bisa aja sih, kayak tadi kalau misalnya kita kaitkan gizi buruknya berdasarkan si wasting gitu tadi ya, itu kan bisa terjadi ya kapan aja. Jadi ketika anak itu kan semuanya masa pertumbuhan berjalan terus nih sampai dewasa. Jadi ya di masa-masa itu harus terpantau terus. Kalau misalnya stunting sampai dari 0 sampai 2 tahun ya wasting bisa sampai beresiko seterusnya gitu. Jadi ya, kalau ditanya rentan, selalu rentan kalau misalnya kita bilang ya, kita bisa bilang ya, karena permasalahan gizi ini memang bisa terjadi kapan aja. Dan kalau orang dewasa gimana? Biasanya lansia pun juga mulai lagi tuh mengalami itu, karena biasanya ada masalah di pencernaan, ada masalah di gigi dan mulut, ada masalah di appetite, dia nafsu makan yang menurun, dan lain sebagainya. Bisa terjadi kapan aja. Oke. Dan, mungkin nih Healthies, di rumah juga pengen tahu ya, kalau gizi anak harus terpenuhi, bagaimana dengan anak-anak yang sulit
sekali untuk makan. Ini akan jadi masalah ya karena mungkin kan disuapin apapun dia nggak mau gitu kan. Dia maunya makanan yang dia suka itu kan, yang enak-enak aja gitu, yang berasa-rasa. Nah, mungkin dokter Esa bisa memberikan tips mengatasi anak yang susah makan. Oh, oke. Wah, iya, ini ada dua hal yang menurut saya sering bikin ibu-ibu ya, terutama yang menyiapkan atau menyediakan makanan untuk anak-anak itu salah kaprah. Kan dianggap kalau anak-anak, wah harus dibatasin tadi ya makanannya, ya, gula, garam, lemaknya, segala macam. Tapi jadinya makanannya nggak enak, nggak ada rasanya, hambar gitu ya. Jadi anak-anak ya belum tentu doyan dengan makanan itu. Dan akhirnya ketika nyoba makanan dewasa yang lebih berasa, pasti mereka akan lebih senang. Nah, padahal Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Di mana nih sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik nih untuk para moms, dads yang ada di Indonesia ya, sobat sehat. Kalau misalnya pengen bikin makanan anak tetap bisa enak meskipun kita mengurangi atau membatasi gula, garam, dan lemaknya. Tapi kita bisa manfaatkan nih. Kita bikin aja makanannya enak dengan rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Jadi ya anak-anak tetap bisa makan enak tapi tetap sehat. Dan ada lagi bahwa makanan itu pokoknya harus yang em, apa ya mudah jadi ya anak-anak bisa cepet aja makannya gitu. Nah, padahal dianggap mudah di sini banyak sobat saya nih yang orang Indonesia ya biasanya masih sukanya goreng-goreng karena maunya instan ya, cepet gitu ya. Kadang-kadang proses-proses itu menghilangkan vitamin dan mineral dengan suhu tinggi yang mendadak atau terlalu banyak lemak yang terkandung di dalam minyaknya. Padahal banyak variasi memasak yang bisa dimanfaatkan juga nih untuk menjaga kesehatan anak-anak. Misalnya bisa dikukus, bisa dibikin sop, bisa direbus-rebus tadi ya, segala macam. Jadi nggak harus apa-apa digoreng-goreng. Nah, tipsnya variasikan menu makanan mereka. Namanya juga anak-anak, mereka bisa bosan loh ya dengan menu yang itu-itu aja. Tapi kalau anak lagi suka menunya itu aja nggak apa-apa yang divariasikan misalnya oh dia lagi suka makan A gitu ya tertentu gitu ya boleh variasikan yang lain misalnya dia suka proteinnya ini aja ya nggak apa-apa yang penting ditambahkan misalnya dia lagi suka telur gitu ya Mas Aldi ya boleh nih variasikan aja yang nabatinya protein nabatinya bisa dikasih macam-macam nanti sayur dan buahnya yang divariasikan gitu kan atau jenis karbohidratnya nggak melulu harus nasi kok banyak kan sumber karbohidrat lainnya yang bisa dimanfaatkan ya karena nggak kenyang hanya dengan nasi kayaknya itu nggak semua anak Indonesia sebenarnya mau gitu. Terus juga bisa diajak anaknya mengolah makanan yang mereka mau makan, biar mereka tahu, oh proses pengolahannya ini seperti ini gitu. Oh ya udah berarti aku harus tanggung jawab nih, harus ngabisin juga gitu kan. Jadi daripada menjauhkan anak dari dapur, coba ajak mereka mulai dari milih dulu sayurnya, milih makanannya. Mungkin bisa dikomunikasikan mau makan apa hari ini, ikutin terus prosesnya diajak mereka gitu ya biasanya mereka akan lebih merasa harus bertanggung jawab. Terus juga mungkin bisa makan bareng ya. Jadi orang tuanya juga harus menunjukkan mau makan gizi seimbang dengan isi piringku itu tadi, ya kan? Terus juga makan bareng sama anak-anak bisa memicu rasa yang menyenangkan ketika makan berkumpul bersama keluarga gitu ya. Dan kalau misalnya ada masalah, misalnya lagi GTM, itu bisa konsultasi karena penyebabnya macam-macam. Kadang karena ternyata ada gangguan di rongga mulut, di pencernaan, ada juga karena em, ada gangguan psikis, ya mungkin anaknya lagi stres, bisa kan anak kecil juga mengalami itu. Jadi konsultasi, jadi jangan patah semangat nih para ibu-ibu, konsultasi ke dokter spesialisnya, ke profesional supaya dapat solusi yang paling tepat. Banyak sebenarnya idenya. Yang penting jangan patah semangat. Oke, tadi ya tips-tipsnya nih untuk sobat sehat dan healthies ya. Buat ibu-ibu terutama yang nyiapin makan ya supaya anaknya juga mau makan, nafsu makannya bagus ya kan. Memang kadang ngasih makan ke anak itu cukup challenging ya dok ya. Tapi kalau memang Iya. tahu caranya itu kan, nah itu udah mulai bisa lancar ke depannya.
Benar. Oke, soal sehat dan juga healthies kita sudah memasuki penghujung talk show siaran sehat bersama Dokter Esa. Sebelum kita tutup talk show sore hari ini, boleh Dokter Esa untuk memberikan pesan-pesan sehatnya kepada sobat sehat yang mendengarkan. Silakan dok. Oke, para sobat sehat semuanya, sekarang kan kita sudah kenal dengan konsep gizi seimbang. Ya, tentunya kita harus mensukseskan panduan ini dengan menerapkan isi piringku per kali kita makan. Dan jangan lupa, selain itu harus dibarengi dengan aktivitas fisik 30 menit per harinya. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan. Semoga nggak ada lagi anak-anak di Indonesia yang menderita gizi buruk agar generasi ke depannya makin gemilang. Amin. Waduh, terima Iya. kasih pesan-pesan sehatnya ya, Dokter Reisa. Demikian Sobat Sehat dan juga Healthies, perbincangan kita mengenai topik emang boleh anak asal kenyang tanpa gizi seimbang. Bersama dengan narasumber kita, Dokter Reisa Broto Asmoro selaku pemerhati kesehatan. Baik, terima kasih Dokter Reisa atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga sehat selalu ya dok ya dan lancar terus segala aktivitasnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, sahabat sehat ya. Untuk informasi kesehatan dapat kamu akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter Kemenkes RI, Halo Kemenkes 15567 dan tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk sobat sehat nih yang telah bergabung melalui streaming radio kesehatan maupun live Instagram @kemenkes_RI. Saatnya saya Audi Romantio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat dan selamat beraktivitas.